Saya sangat mendukung Kiai Haji Nur Ihya Salafi ketika mengatakan bahwa orang-orang Yaman tidak masuk surga. Ini sangat benar sekali. Apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi bahwa orang-orang Yaman tidak masuk surga adalah benar. Karena viral potongan konten video yang berisi uraian singkat dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi Surabaya tentang jannah dan surga. Dikatakan bahwa orang-orang Arab tidak ada yang masuk surga. Orang-orang Yaman juga tidak ada yang masuk surga. Nah, ini jawaban kami. Jawaban kami dari Al-Faqih Alim. Iya, memang benar. Sekali lagi, iya memang benar bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Yaman yang tidak bisa bahasa Indonesia. Sekali lagi, orang-orang Arab dan orang-orang Yaman yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang nggak ngerti bahasa Indonesia, yang nggak paham bahasa Indonesia, tidak ada yang masuk surga. Karena kata surga hanya digunakan oleh orang-orang Indonesia dan orang-orang Melayu. Sedangkan orang-orang Arab dan orang-orang Yaman menggunakan bahasa Arab, menggunakan kata jannah. Oleh sebab itulah nggak usah ribut, nggak usah geger. Kata Kiai Haji Nur Ihya Salafi mengatakan bahwa orang-orang Yaman tidak ada yang masuk surga. Ya benar. Kan surga itu bahasa Indonesia. Sekali lagi ya, surga itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Kecuali nih kalau orang-orang Arab dan orang-orang Yaman ternyata bahasa jannahnya menggunakan kata surga. Ya, ini beda lagi. Misalnya nih orang-orang Arab menyebut jannah. Jannah itu sebenarnya bahasa Arab yang bermakna, bisa bermakna kebun, kebun-kebun, ya taman-taman. Bisa bermakna jannah yang dimaksudkan kelak di yaumil qiyamah. Ini jannah ini sebenarnya maknanya sangat banyak sekali. Makanya dalam bahasa Arab itu kata jannatun ini bahasa Arab sekali lagi, sedangkan di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan makna surga. Nah, bahasa Sanskerta dulu ada yang menggunakan nirwana. Kita menggunakan bahasa surga atau bahasa nirwana. Oleh sebab itulah kalau misalnya nih orang-orang agama lain mengatakan bahwa orang Islam tidak masuk nirwana, ya nggak apa-apa. Kan nirwana bahasa mereka, bahasa kita adalah surga. Ini adalah permainan kata-kata atau permainan bahasa. Oleh sebab itu nggak usah perlu ribut, nggak perlu geger. Lalu bagaimana tanggapan tentang yaumul akhirah? Yaumul akhirah min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Yaumil akhirah diidhofahkan, katanya dikritisi oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Nah, kalau masalah yaumil akhirah, yaum ini kan mufrad, al akhirah ini menggunakan kata muannas. Seolah-olah nggak nyambung. Kalau diidhofahkan ya nyambung. Karena idhofah, mudhof dan mudhof ilaih ini kan banyak syaratnya. Oleh sebab itulah kalau seandainya dijadikan naat man'ut, ya harus seimbang, ya harus mutobik sama. Ayyamul al ayyam, misalnya al ayyam kalau naatnya ada alnya, al ayyam al akhirah. Tetapi kalau dijadikan mudhof ilaih, ya nggak masalah. Yaumil akhirah atau yaumil qiyamah itu kan yaum juga mudzakkar, al qiyamah menggunakan lafaz yang muannas. Oleh sebab itulah masalah yaumil akhirah itu benar, nggak salah ya. Nggak salah. Jadi kalau yaumul akhir, yaumnya ini adalah mudzakkar dan mufrad, kemudian al akhirahnya ini adalah menggunakan muannas. Sebenarnya tidak semuanya yang diakhiri tak marbutoh itu menunjukkan muannas loh ya. Tidak. Contohnya apa? Hamzah, Hamzatu, Tolhatu, Urwatu. Ini bahasa Arab itu banyak yang akhirannya hamzah. Sampai Ibnu Khuzaimah itu juga ada tamar butohnya. Ada yang menunjukkan jenis, misalnya bakorun sapi, bakorotun itu satu sapi dari jenis sapi, bakorotun. Namlun itu semut. Nah, kalau tambah tamar butoh namlatun, enggak langsung bermakna semut perempuan, tidak. Ini satu jenis ya, libainil jinsi minal wahdah, untuk menjelaskan jenis daripada tunggal atau satu.
Oleh sebab itulah tata bahasa Arab ini ya perlu dikupas sedikit-sedikit. Nah, di dalam channel Al-Muallim Center ini kebetulan awal-awalnya ini adalah menyebarkan metode cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul, yaitu metode Al-Muallim. Makanya bisa dilihat di dalam playlist ya, playlist video channel ini dilihat saja di playlistnya. Kemudian scroll ke bawah, di situ ada 2 playlist besar. Yang satunya berisi 50 video lebih, itu metode Al-Muallim. Metode Al-Muallim itu dibuat videonya per halaman. Per halaman bisa dilihat playlistnya metode Al-Muallim. Kemudian ada lagi metode cara cepat baca kitab kuning gundul, itu playlist namanya. Itu sebenarnya juga menjelaskan metode Al-Muallim namun diterangkan melalui papan tulis. Jadi diterangkan di papan tulis dan babnya tidak urut sesuai dengan metode Al-Muallim, tidak. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslimin dan muslimat, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Muallim Center, bagi yang belum pandai membaca Al-Quran Karim, silahkan ada playlist juga metode At-Tawami. Metode At-Tawami itu cara mudah dan cepat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada playlistnya metode At-Tawami. Kemudian setelah pintar membaca Al-Quran Karim sesuai tajwid, sesuai kaidah-kaidah tajwid, ya fasih lancar, maka bisa lanjut mempelajari metode cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul, agar kita ngertilah bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran dan hadis. Mengapa kita sholat ini menggunakan bahasa Arab? Karena ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah SAW setiap sholat pakai bahasa Arab. Nah, memang Rasulullah orang Arab, maka sholatnya harus pakai bahasa Arab. Iya, ini menurut ijma ulama sholat pakai bahasa Arab. Tetapi kalau sholatnya doa di luar sholat, maka boleh menggunakan bahasa apapun. Tapi kalau di dalam sholat ini hampir ijma. Jadi kalau syaratnya ijma itu kan banyak sekali. Banyak ya syaratnya ijma itu, makanya kalau dikatakan bahwa sholat harus menggunakan bahasa Arab mutlak secara ijma, ya ini kayaknya belum ijma seluruhnya ya. Karena ada masalah-masalah tertentu, bagaimana bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Ada yang membolehkan bagaimana ya belum bisa baca tasbih, tahmid seukuran Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya kita satu madhab saja, yaitu madhab Syafi'i, ini ittifaq muttafaqun alaih. Muttafaq istilahnya ittifaq, di dalam satu madhab Syafi'i kita sholat ini harus menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itulah bagi kaum muslimin dan muslimat, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Muallim Center, silahkan cari di playlist ada di channel ini. Silahkan cari 2 playlist tersebut. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.